Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu menyampaikan press release APBN kita untuk realisasi hingga tanggal 31 Mei 2025. Dalam edisi kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan ekonomi makro regional di Provinsi Bengkulu, kinerja APBN dan APBD, perkembangan program makan bergizi gratis di wilayah Bengkulu, serta beberapa hal terkait dengan proyek strategis kementerian lembaga yang ada di Provinsi Bengkulu. Bapak dan Ibu sekalian, perkembangan ekonomi regional makro Bengkulu tahun 2025 dari beberapa indikator, kalau kita lihat terdapat kinerja yang cukup baik di Provinsi Bengkulu, di mana pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 tahun 2025 mencapai target 4,84, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional 4,87. Dan apabila dibandingkan dengan target RPJMD memang masih jauh di bawah. Kemudian untuk inflasi sampai dengan bulan Mei 2025 tercatat 0,39, lebih rendah dibandingkan di tingkat nasional dan juga di target RPJMD. Artinya pengendalian inflasi dapat berjalan dengan baik. Kemudian untuk ekspor di bulan April tahun 2025 tercatat 46,46 US dolar. Kemudian dari sisi tingkat pengangguran terbuka, capaian di Bengkulu juga sangat baik dengan capaian 3,24, lebih rendah dibandingkan di tingkat nasional yang sebesar 4,76, atau bahkan dari nilai maksimal target RPJMD sebesar 3,3 dan 3,4. Untuk Gini rasio tercatat sebesar 0,43, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional, namun masih di atas target RPJMD Provinsi Bengkulu. Sedangkan untuk tingkat penduduk miskin, catatan sampai dengan bulan Maret 2024 sebesar 13,56%, lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional dan masih dalam rentang indikator target RPJMD. Sedangkan untuk indeks pembangunan manusia tahun 2024 nilainya sudah cukup baik, yaitu sebesar 75,02, lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional dan juga target dalam RPJMD. Pertumbuhan ekonomi di Bengkulu didorong oleh sektor-sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan juga konsumsi rumah tangga. Sedangkan dari sisi inflasi terdapat penurunan sebesar 0,26% month-to-month, yang utamanya disebabkan oleh penurunan pada harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap deflasi dalam kelompok ini adalah cabai merah dengan andil sebesar 0,27%. Sedangkan di sisi ekspor, total nilai ekspor sepanjang Januari sampai dengan April 2025 mengalami penurunan sebesar 37,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Andil utama penurunan nilai ekspor disumbang oleh sektor pertambangan dan lainnya. Sedangkan nilai tukar petani terdapat peningkatan pada indeks yang diterima petani dan indeks yang dibayar petani. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita sampaikan terkait dengan kinerja APBN dan APBD Regional Bengkulu sampai dengan tanggal 31 Mei 2025. Dari sisi pendapatan, realisasi sebesar 835,35 miliar atau 23,6% dari target sebesar 3.539,39 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, terdapat kontraksi sebesar 24,69%. Sedangkan di sisi belanja negara, capaian penyerapan sebesar 5.457,93 miliar atau 38,10% dari pagu, dan mengalami kontraksi sebesar
9,8% dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, secara detail kalau kita lihat realisasi penerimaan pajak sebesar 644,71 miliar rupiah atau mengalami kontraksi sebesar 29,09%. PPH non-migas terkontraksi sebesar 63,08% yang disebabkan adanya peralihan kewajiban perpajakan ke wajib pajak pusat dan juga adanya kebijakan terkait dengan efisiensi anggaran, pendangkalan pelabuhan Pulau Bay yang menghambat kegiatan usaha. Kemudian PPN mengalami kontraksi sebesar 1,12% yang disebabkan karena penurunan produksi dan harga komoditas kopi, sawit, dan batu bara yang merupakan komoditas utama di Provinsi Bengkulu dibandingkan dengan kinerja tahun 2024. PBB juga mengalami kontraksi sebesar 42,70% yang disebabkan peralihan kewajiban perpajakan ke wajib pajak pusat. Namun di sisi lain, pada pajak lainnya terdapat pertumbuhan sebesar 384,72% karena terdapat setoran deposit pajak. Bapak Ibu sekalian, kemudian terkait dengan penerimaan kepabeanan dan cukai. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan Mei 2025 sebesar 0,44 miliar, terkontraksi sebesar 88,26% dengan rincian bea masuk tumbuh 102,68% yang sebagian besar disumbang oleh bea masuk IMEI. Kemudian bea keluar terkontraksi 100%, utamanya disebabkan karena pendangkalan alur di pelabuhan Pulau Bay. Sedangkan untuk cukai terdapat kontraksi sebesar 42,09% dikarenakan tidak terdapat penerimaan cukai dari pengusaha BKC atau pabrik rokok serta berkurangnya jumlah pelanggaran di bidang cukai. Untuk realisasi penerimaan negara bukan pajak saat ini realisasi PNBP lainnya adalah sebesar 75,51 miliar atau 90,15% dari target APBN. Kemudian untuk badan layanan umum sebesar 115,09 miliar atau 40,81% dari target APBN. 3 kementerian lembaga dengan penerimaan PNBP tertinggi. Yang pertama adalah Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek yang sebesar 60,86 miliar yang berasal dari PNBP di bidang pendidikan. Kemudian dari Kepolisian sebesar 39,38 miliar serta Kementerian Agama sebesar 28,61 miliar. Kontraksi pada PNBP sampai dengan bulan Mei disebabkan karena terjadinya penurunan PNBP dari denda tilang dari sebelumnya sebesar 1,15 miliar menjadi 0,51 miliar. Kemudian terdapat penurunan PNBP dari pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan yang sebelumnya di tahun 2024 sebesar 3,2 miliar dan saat ini terrealisasi sebesar 0,98 miliar. Kemudian juga terdapat penurunan PNBP dari penerbitan dan perpanjangan SIM, BPKB, dan STNK dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita sampaikan terkait dengan kinerja belanja negara, baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat saat ini telah terrealisasi sebesar 1.395,57 triliun atau 32,57% dari pagu sebesar 4.284,6 miliar, mengalami kontraksi sebesar 24,93%. Kemudian transfer ke daerah sebesar 4.062,36 miliar
atau 40,46% dari pagu sebesar 10.040,42 miliar dan mengalami kontraksi sebesar 3,09%. Bapak Ibu sekalian, pagu belanja pemerintah pusat didominasi oleh belanja pegawai dengan nilai total sebesar 2,02 triliun. Kemudian alokasi belanja pemerintah pusat ini share terbesar berasal dari rupiah murni, di mana alokasi belanja pemerintah pusat dari rupiah murni mencapai 78,37% dari total pagu belanja pemerintah pusat. Kemudian yang bersumber dari surat berharga negara atau SBSN sebesar 500,12 miliar, dari BLU sebesar 229,76%, dan bersumber dari PNBP sebesar 136,26 miliar, serta dari hibah sebesar 0,6 miliar. Sampai dengan saat ini, alokasi belanja dengan blokir pagu terbesar adalah belanja barang yang mencapai 361,9 miliar. Namun kalau kita lihat sampai dengan bulan Mei terdapat pergerakan dari sisi blokir, di mana sebagian alokasi anggaran yang tadinya diblokir pada awal tahun anggaran saat ini sudah berangsur-angsur mengalami relaksasi. Sebagaimana kita lihat bahwa untuk alokasi belanja modal yang tadinya diblokir sebesar 743,95 miliar, saat ini posisi blokirnya adalah sebesar 254,12 miliar. Sedangkan alokasi belanja barang di mana terdapat blokir tertinggi pada bulan Februari sebesar 745,63 miliar, saat ini sisa blokirnya sebesar 361,9 miliar. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan realisasi belanja pemerintah pusat, dapat kami sampaikan juga bahwa satuan kerja yang mempunyai kinerja penyerapan cukup baik, 10 besarnya adalah Komisi Pemilihan Umum yang telah mencapai 55,54% serapan anggaran, kemudian diikuti oleh satuan kerja di Kementerian Sosial, yang ketiga adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN, yang keempat Lembaga Penyiaran Republik Radio Indonesia, kemudian Mahkamah Agung, diikuti kemudian oleh Kementerian Pertahanan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, BMKG, dan nomor 9 Kejaksaan Republik Indonesia, dan 10 besar terakhir adalah Badan Pusat Statistik dengan serapan sebesar 39,47 miliar. Belanja KL sebesar 1.395,57 miliar ini memang terdapat kontraksi sebesar 24,93%, yang antara lain dipengaruhi oleh adanya kebijakan efisiensi belanja sesuai dengan arahan Presiden dalam Impres nomor 1 tahun 2025. Dan saat ini beberapa satker sudah dalam tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sejalan dengan mulai dibukanya alokasi anggaran yang terblokir di awal tahun kemarin. Untuk belanja pegawai, terrealisasi sebesar 885,33 miliar atau 43,91%. Belanja pegawai ini antara lain digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja, kemudian uang lembur, uang makan, dan lain-lain, termasuk pembayaran untuk P3K yang ada di satuan kerja kementerian lembaga. Realisasi belanja pegawai secara tahunan menunjukkan pertumbuhan yang disebabkan karena adanya mutasi pegawai pada KL-KL yang mengalami transisi pada awal tahun anggaran, peningkatan besaran tunjangan pada beberapa satuan kerja, bertambahnya jumlah tenaga pendidik non-PNS, serta adanya kebijakan pembayaran gaji THR dan tunjangan kinerja THR pada bulan Maret dan April kemarin. Bapak dan Ibu sekalian, untuk belanja barang mengalami kontraksi sebesar 54,73%
31% year on year, namun apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 27,98%. Pemanfaatan dari belanja barang ini antara lain diperuntukkan untuk keperluan belanja operasional dan non-operasional, kemudian untuk keperluan pemeliharaan, peralatan mesin, gedung dan bangunan. Yang keempat digunakan untuk keperluan belanja barang BLU serta keperluan belanja barang lainnya. Untuk belanja modal telah terrealisasi sebesar 125,06 miliar atau 14,52% dari pagu APBN, di mana mengalami kontraksi sebesar 31,23% year on year dibandingkan tahun sebelumnya. Pemanfaatan belanja modal ini lebih banyak diperuntukkan untuk pembangunan ataupun perawatan jalan, irigasi dan jaringan, pembangunan gedung dan bangunan, belanja fisik lainnya, serta untuk keperluan belanja modal pada satuan kerja Badan Layanan Umum. Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan belanja bantuan sosial, saat ini sudah terrealisasi 11,44 miliar atau 47,44% dari pagu APBN. Apabila dibandingkan dengan kinerja di tahun 2024, pertumbuhan dari belanja bansos ini positif, di mana mengalami pertumbuhan sebesar 8,44% dibandingkan tahun 2024 dan 1,27% month to month antara bulan April dan bulan Mei 2025. Alokasi belanja bansos pada Provinsi Bengkulu dialokasikan pada Kementerian Kemendikti-Saintek, yaitu di Uinfas serta IAIN Curup, yang dipergunakan untuk bantuan pendidikan tinggi, serta Satuan Kerja Sentra Dharma Guna, yaitu bantuan pelayanan publik kepada masyarakat. Capaian output dari bansos berupa bantuan pendidikan adalah pemberian bansos mahasiswa penerima KIP pada Uinfas sebesar 603 mahasiswa, kemudian di IAIN Curup sebanyak 625 mahasiswa. Sedangkan untuk Satker Sentra Guna Dharma, dapat kami sampaikan bahwa pemberian bansos ini digunakan untuk program rehabilitasi sosial untuk kelompok lanjut usia sebanyak 491 orang, korban bencana alam 47 orang, anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebanyak 161 orang, kelompok rentan 51 orang, penyandang disabilitas sebanyak 1014 orang, dan korban penyalahgunaan nafsa dan orang dengan HIV sebanyak 103 orang. Selanjutnya, alokasi anggaran yang tertagging untuk pengendalian inflasi di Provinsi Bengkulu totalnya adalah sebesar 210,084 miliar atau pagu efektif sebesar 208,33 miliar, di mana telah terrealisasi sebesar 28,20 miliar atau sebesar 13,54%. Program dari pengendalian inflasi lebih banyak untuk keperluan ketersediaan pasokan sebanyak 186,1 miliar alokasinya dan telah terrealisasi sebesar 26 miliar atau 14,07%. Adapun beberapa kementerian lembaga yang terkait dengan pengendalian inflasi berdasarkan data tagging yang ada di Kanwil DJPB adalah Badan Pangan Nasional, kemudian BPS, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian. Alokasi terbesar dari belanja-belanja terkait inflasi ini berada pada satuan kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum untuk ketersediaan pasokan dan Kementerian Perhubungan untuk keperluan kelancaran distribusi. Selanjutnya kami menyampaikan terkait dengan realisasi penyaluran gaji 13 pada Kementerian Lembaga Regional Bengkulu, realisasi sampai dengan tanggal 23 Juni. Realisasi pembayaran gaji 13 pada
ASN pusat maupun P3K pada satuan kerja kementerian lembaga yang ada di Provinsi Bengkulu sebanyak 120,44 miliar dan penerimanya sebesar 29.140 penerima, yaitu untuk PNS TNI Polri sebanyak 17.558.000 orang dengan nilai 79,10 miliar. Tunjangan kinerja kepada PNS TNI Polri sebanyak 9.767 orang dengan nilai 32,06 miliar. Kemudian P3K sebesar 1.695 dengan nilai 6,78 miliar. PPNPN sebanyak 254 dengan nilai 1,85 miliar dan pejabat negara sebanyak 5 orang dengan nilai 0,06 miliar. Bapak-Ibu sekalian, kalau dilihat jumlah penerima gaji 13 dan tunjangan kinerja 13 terdapat perbedaan karena terdapat kebijakan pada beberapa kementerian lembaga untuk pembayaran tunkin 13 itu dilaksanakan secara terpusat menggunakan alokasi kementerian lembaga yang ada di kantor pusat masing-masing. Kemudian realisasi transfer ke daerah dapat kami sampaikan bahwa realisasi sampai dengan 31 Mei sebanyak 4.062,36 miliar atau 40,46% dari total alokasi. Untuk DAU telah tersalur sebanyak 44,70% atau 2.844,22 miliar. Selanjutnya dana desa telah disalurkan pada 1.340 desa senilai 489,10 miliar atau 47,17%. DAK fisik terrealisasi 254,81 miliar atau 26,52%. Kemudian di BH senilai 237,78 miliar atau 34,43% dari Pagu. Dana BOS dan PAUD sebanyak 222,1 miliar atau 47,95%. DAK fisik serapannya juga masih cukup rendah, yaitu baru tersalur 5,67 miliar atau 1,43% dari total alokasi sebesar 397,94 miliar. Untuk insentif fiskal sampai dengan saat ini, sampai dengan tanggal 31 Mei 2025 belum terdapat realisasi penyaluran karena kantor pelayanan perbendaharaan di wilayah Bengkulu belum mendapatkan rekomendasi penyaluran sehingga sampai dengan saat ini realisasinya masih 0%. Kemudian untuk BOK Puskesmas telah terrealisasi sebesar 7,78 miliar atau 6,55% dari Pagu. Bapak Ibu sekalian, yang perlu menjadi perhatian kita adalah terkait dengan batas akhir pengajuan syarat salur DAK fisik tahap pertama, yaitu tanggal 22 Juli pukul 17.00 WIB melalui aplikasi Omspan TKD. Oleh sebab itu kami mendorong kepada Pemda untuk segera melakukan percepatan pemenuhan dokumen, pelaksanaan review oleh APIP, dan selanjutnya segera menyampaikan dokumen-dokumen syarat penyaluran ke KPPN sebelum batas waktu tanggal 22 Juli 2025 pukul 17.00 WIB. Sedangkan terkait dengan dana desa dapat kami sampaikan bahwa terdapat satu desa di Kabupaten Kepayang, yaitu Desa Bukit Barisan, yang tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan penyaluran dana desa tahap pertama sampai dengan batas waktu tanggal 16 Juni 2025 pukul 17.00 WIB. Oleh sebab itu, maka Desa Bukit Barisan tidak akan mendapatkan penyaluran dana desa tahap pertama maupun tahap kedua sepanjang tahun 2025 ini. Dan ini tentu menjadi perhatian kita bersama agar kejadian serupa di tahap kedua tidak terjadi kembali.
Bapak Ibu sekalian, terkait dengan total kinerja penyaluran TKD berdasarkan regional masing-masing Pemda, dapat kami sampaikan bahwa realisasi penyaluran TKD tertinggi ada di Kabupaten Kaur yang telah disalurkan sebesar 43,23% dari total alokasi TKD. Sedangkan untuk beberapa kabupaten, kota ataupun provinsi lainnya kami dorong untuk segera memenuhi dokumen-dokumen persyaratan baik yang disampaikan melalui KPPN, yaitu terkait dengan DAK fisik dan dana desa, ataupun dokumen-dokumen persyaratan lainnya yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sehingga nantinya realisasi penyaluran TKD dapat segera kami salurkan ke masing-masing rekening kas daerah dan kegiatan dapat segera dimulai oleh Pemda masing-masing. Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan kinerja penyaluran DAK fisik, dapat kami sampaikan bahwa DAK fisik di Provinsi Bengkulu dengan dialokasikan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang air minum, dan bidang sanitasi dengan total alokasi pagu sebesar 397,93 miliar. Alokasi terbesar untuk DAK fisik ada di Kabupaten Kemayang, kemudian diikuti oleh Pemda Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Sampai dengan tanggal 31 Mei, penyaluran DAK fisik baru dilakukan di dua bidang, yaitu air minum dan sanitasi, di mana untuk air minum telah disalurkan di Bengkulu Tengah dan Bengkulu Selatan, serta sanitasi disalurkan di Kabupaten Kepayang. Salah satu isu terkait dengan DAK fisik adalah terkait dengan juknis. Jadi perlu kami sampaikan bahwa sepanjang tidak ada perubahan kegiatan atau menu kegiatan yang baru pada DAK fisik di masing-masing Pemda, maka ketentuan terhadap juknis tahun 2024 masih tetap dapat berlaku. Batas waktu pengajuan dokumen syarat penyaluran DAK fisik kami sampaikan kembali paling lambat tanggal 22 Juli 2025 pukul 17.00 melalui aplikasi Ombudsman TKD. Selanjutnya terkait dengan penyaluran langsung tunjangan guru ASN daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan juga penghargaan kepada para guru ASN daerah sejak tahun 2025, mekanisme penyaluran DAK fisik, DAK non-fisik berupa tunjangan guru langsung disalurkan kepada masing-masing rekening guru. Sampai dengan saat ini telah dilakukan penyaluran sebesar 176,25 miliar dana TPG yang telah diterima oleh 17.036 guru. Yang terbesar ada di Provinsi Bengkulu, di mana penyaluran untuk ASN penerima TPG sebanyak 3.923, kemudian diikuti oleh Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 2.112, kemudian Kota Bengkulu 1.698 guru, dan yang terkecil adalah Kabupaten Lebong, di mana TPG telah disalurkan banyak 725 guru ASN daerah. Bapak Ibu sekalian, kami mohon kepada masing-masing Pemda untuk mengecek kembali terkait penyaluran TPG ini, apakah seluruh guru yang telah tersertifikasi telah memperoleh penyaluran TPG, dan apabila belum memperoleh penyaluran TPG, dicek kembali apakah dokumen-dokumen persyaratannya telah disampaikan kepada Kemendikdasmen untuk kemudian dilakukan proses verifikasi dan validasi sebelum dilakukan penerbitan rekomendasi penyaluran TPG kepada masing-masing guru ASN daerah. Selanjutnya terkait dengan APBD Regional Bengkulu per tanggal 31 Mei 2025, pendapatan daerah telah terrealisasi sebanyak 3.992,7 miliar atau 29,38% dari pagu. Terdapat kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga pertumbuhannya positif sebesar 15,81%. Kemudian belanja daerah realisasi
sebesar 2.848,36 miliar, dari pagu sebesar 13.978,00 miliar, mengalami kontraksi sebesar 5,51%. Secara statistik kalau kita lihat, seluruh pendapatan mengalami pertumbuhan, namun di sisi lain untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 di periode yang sama mengalami kontraksi. Dari perbandingan antara pendapatan dan belanja, maka terdapat surplus sebesar 1.144,34 miliar, atau pertumbuhannya mengalami growth sebesar 164,23%. Ini tentunya menjadi booster bagi Pemda untuk segera mengakselerasi belanja, mengingat terdapat surplus dari sisi pendapatan dibandingkan dengan belanja. Bapak Ibu sekalian, apabila kita lihat highlight kinerja penerimaan dan belanja di daerah, maka beberapa kabupaten kota dengan pendapatan tertinggi adalah Kota Bengkulu, yaitu 427,74 miliar, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lebong sebesar 78,99 miliar. Kemudian dari sisi belanja, kabupaten kota dengan belanja terbesar adalah Kota Bengkulu dengan realisasi belanja sebesar 299,75 miliar, sedangkan belanja terendah terdapat di Kabupaten Lebong dengan nilai 96,96 miliar. Khusus untuk Provinsi Bengkulu, realisasi pendapatan sebanyak 1.086,76 miliar dan realisasi belanjanya 699,69 miliar. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami sampaikan beberapa program strategis dari pemerintah pusat yang ada di Provinsi Bengkulu. Yang pertama terkait dengan realisasi program makan bergizi gratis pertanggal 12 Juni 2025. Bapak Ibu sekalian, sampai dengan 12 Juni 2025, program MBG telah menyasar kepada 20.309 penerima pada 5 Pemda, yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Rejang Lebong. Dengan jumlah siswa penerima terbanyak ada di wilayah Kota Bengkulu sebanyak 12.090 siswa. Sedangkan di Rejang Lebong program baru berjalan sehingga jumlah penerimanya masih relatif sedikit. Program MBG ini telah dilayani oleh 8 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan serapan tenaga kerja sebanyak 347 orang. Kemudian apabila kita lihat dari sisi pemasok, untuk bahan MBG yang ada di Bengkulu berasal dari 7 kabupaten, yaitu Kota Bengkulu, Kaur, Bengkulu Tengah, Mukomuko, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, dan Seluma. Apabila kita melihat data ini, maka ternyata program MBG ini mempunyai keterkaitan dengan beberapa Pemda penghasil bahan baku. Untuk penyuplai bahan MBG ini dapat diklaser berdasarkan jenis usaha. Dari koperasi terdapat 2, kemudian dipasok oleh BUMDes ada 4 BUMDes, kemudian UMKM sebanyak 23 dan penyedia lainnya sebanyak 6. Total terdapat 35 pemasok bahan baku MBG, antara lain digunakan untuk kebutuhan beras, minyak goreng, telur ayam, ikan dan daging, tahu tempe dan tauge, sayur-sayuran dan bumbu dapur, buah-buahan, serta beberapa perlengkapan rumah tangga yang terkait dengan sabun, plastik, sabun cuci, sabun pel, maupun keperluan air galon, gas, dan lain sebagainya. Bapak-Ibu sekalian, kemudian beberapa proyek strategis kementerian lembaga yang ada di Bengkulu. Kalau kita lihat terdapat program PU di Kementerian Pekerjaan Umum yang sangat strategis, yaitu pembangunan pengendalian banjir
dengan nilai proyek 179,25 miliar, kemudian preservasi jalan air Nakau, air Sebakul, pembangunan pengamanan pantai di Kaur, rehabilitasi jaringan irigasi air Ketahun, dan penggantian jembatan Lamau. Semua proyek-proyek ini di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Sedangkan proyek lainnya terkait dengan beberapa kementerian terkait seperti di Kemenak, terdapat pembangunan gedung kuliah terpadu di IAIN Curup dan Winfast, kemudian keselamatan dan keamanan transportasi darat berupa marka jalan, rambu lalu lintas, dan APJ oleh Kementerian Perhubungan, kemudian pembangunan gedung KUA oleh Kementerian Agama, pembangunan gedung dan rumah dinas Polres di Kabupaten Lebong dan Kota Bengkulu, serta pengadaan alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan. Terakhir, kami akan menyampaikan terkait dengan perkembangan pembentukan koperasi merah putih regional di Bengkulu. Bapak-Ibu sekalian, dari 1.513 desa atau kelurahan yang ada di wilayah Bengkulu, sebanyak 100% desa dan kelurahan telah melaksanakan musyawarah desa. Kemudian dari 113 tadi, 1.030 desa kelurahan atau 68,00% sudah memiliki akte notaris atau berbadan hukum, dan sebanyak 182 desa atau 12,02% sudah berakta notaris. Artinya masih terdapat beberapa desa lagi, sekitar 300-an desa yang saat ini sedang berproses untuk memperoleh akta notaris dan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum. Dan kami berharap seluruh target dari pembentukan koperasi merah putih ini dapat diselesaikan sampai dengan akhir Juni sesuai dengan target dari pemerintah pusat. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, kami terkait dengan press release APBN kita tanggal 31 Mei 2025, dan perlu kami sampaikan kembali bahwa seluruh layanan dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rp0, dan kami berharap agar seluruh mitra kerja kami, baik instansi vertikal Kementerian Lembaga maupun Pemda, tetap selalu waspada, berhati-hati terkait dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan pegawai Kementerian Keuangan yang menawarkan jasa-jasa pengurusan dan meminta imbalan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.